Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series The Rain season kedua part yang ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part sebelumnya terlebih dahulu, sebab part yang ketiga ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Season kedua part yang ketiga dibuka dengan memperlihatkan Simon bersama dengan Rasmus dan teman-temannya yang kembali pulang ke markas perlindungan. Setibanya di dalam markas, Lea mengatakan kepada Simon dan yang lainnya jika sebelumnya terdapat beberapa pasukan Apollon yang menerobos masuk ke dalam. Namun, Lea bersama Jean dan juga Patrick berhasil melumpuhkan mereka semua. Rasmus yang merasa lelah, dia pun memutuskan untuk tidur lebih dulu. Saat Rasmus akan memejamkan matanya, dia melihat dirinya sendiri yang masih kecil mengatakan agar Rasmus tak menuruti perintah kakaknya atau Simon yang ingin menyembuhkannya. Seketika, Rasmus pun teringat masa kecilnya saat dia baru saja dijadikan subjek percobaan oleh ayahnya. Pemimpin Apollon yang bernama Stan mengatakan jika Rasmus akan menjadi sosok manusia yang sangat kuat dan tangguh bagi dunia di masa depan. Beberapa jam kemudian, Simon mendatangi adiknya jika Vi menemukan cara untuk membunuh virus yang terdapat di dalam tubuh dari Rasmus. Simon pun merasa sangat senang mendengar berita ini. Simon sangat ingin sekali melihat Rasmus menjadi normal seperti manusia pada umumnya. Saat Simon pergi, Rasmus kembali berhalusinasi melihat dirinya sendiri yang menyuruhnya agar Rasmus tak menuruti perintah kakaknya. Rasmus pun seketika merasa trauma dengan bayang-bayang masa kecilnya. Di suatu ruangan, Lea mengabarkan kepada Simon jika Martin dan Patrick memilih pergi dari markas perlindungan. Simon pun seketika merasa bersedih. Simon menganggap jika kepergian Martin karena perbuatannya. Akan tetapi, Lea meyakinkan Simon jika Martin memilih jalannya sendiri. Beralih ke Martin dan juga Patrick, mereka berdua berniat mencari suatu tempat yang disebutkan di dalam video rekaman yang dilihat oleh Patrick sebelumnya. Tempat itu dipercaya dapat mengeluarkan kapsul mematikan yang ada di dalam tubuh mereka. Dengan demikian, jika kapsul itu berhasil dikeluarkan, maka mereka bisa pergi melewati dinding perbatasan. Di dalam bangker perlindungan, Vi mencoba membuat penawar yang dapat membunuh virus di dalam tubuh dari Rasmus. Vi juga mengatakan jika penawar ini memiliki resiko yang sangat besar. Resiko itu adalah kematian. Jika Simon tak setuju, Vi bisa membatalkannya. Simon yang tak ingin melihat adiknya terus menanggung penderitaan, dia pun menyetujui pembuatan penawar yang dilakukan oleh Vi. Di kamar dari Sarah, Rasmus mengungkapkan perasaannya jika dia mulai nyaman ketika berada di dekat dari Sarah. Rasmus berusaha menghibur Sarah yang tengah merasakan kesakitan karena penyakit asmanya yang kembali kambuh. Selesai berbincang, Rasmus pun berniat kembali ke kamarnya. Saat di tengah jalan, Rasmus kembali dihantui dengan bayang-bayang masa kecilnya yang memperingatkan Rasmus agar tak menuruti perintah kakaknya. Saat Simon tengah mandi, dia masih saja memikirkan Martin yang merupakan mantan kekasihnya. Begitupun dengan Martin, dia juga masih memikirkan Simon yang sangat dia cintai. Martin bersama Patrick yang berada di suatu tempat, tak sengaja melihat kedua penyintas yang mengobrol mengenai seluruh tumbuhan yang telah terkontaminasi dengan virus mematikan. Dari suatu arah, muncullah pasukan dari Apollon yang menangkap kedua penyintas tersebut. Kesempatan ini pun digunakan Martin dan juga Patrick untuk pergi dari sana. Di salah satu camp pengungsian, Stan atau pemimpin dari Apollon
mencoba mengumpulkan semua orang agar membantunya menangkap Rasmus. Stan berbicara di depan semua orang seakan Rasmuslah yang menjadi dalang di balik kekacauan yang terjadi. Padahal, dalang sesungguhnya adalah Stan itu sendiri. Stan akan memberikan hadiah kebebasan bagi siapa saja yang bisa membawa Rasmus kepadanya. Beralih ke Martin dan juga Patrick, kini mereka berdua pun telah dekat dengan tempat tujuan. Patrick sangat bersemangat sekali agar bisa keluar dari zona mematikan ini. Patrick bertanya kepada Martin tentang apa yang dia lakukan jika berhasil keluar dari sini. Martin pun seketika tersenyum dan mengatakan jika dia akan melakukan berbagai kegiatan. Saat tiba di sebuah pertigaan jalan, betapa terkejutnya Martin dan juga Patrick setelah melihat virus mematikan yang mulai menjalar dari pepohonan ke pepohonan yang lainnya. Jika sebelumnya virus mematikan ini menyebar melalui air hujan, kini virus ini pun mulai bermutasi dan menyebar melalui pepohonan ke pepohonan yang lainnya. Di markas perlindungan, Jin memberikan kejutan kepada Lea mengenai kencan pertama mereka. Jin mulai memberanikan dirinya untuk mengajak Lea berkencan. Jin mengungkapkan seluruh perasaannya kepada Lea yang dia pendam selama ini. Lea pun seketika merasa sangat senang. Di lain sisi, ketika Simon sedang melihat foto-foto masa lalunya, datanglah Rasmus yang meminta penawar kepada Simon. Simon pun mengatakan jika penawar yang dibuat oleh Vi masih dalam proses pengoptimalan. Rasmus pun tak peduli dengan hal itu. Rasmus sudah tak tahan lagi dengan halusinasinya yang selalu melihat dirinya yang masih kecil menghantui pikirannya. Saat Rasmus akan mengambil paksa penawarnya, Simon pun memarahi adiknya. Seketika, Rasmus pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk kembali ke kamarnya. Saat tiba di kamar tidurnya, Rasmus pun kembali dihantui oleh dirinya yang masih kecil yang mengatakan jika virus di dalam diri dari Rasmus merupakan sebuah keajaiban. Virus itu tak perlu dihilangkan. Rasmus tak butuh penawar yang dibuat oleh Vi. Rasmus yang sudah tak tahan lagi, dia pun kembali ke lab penelitian dan menyuntikkan penawar buatan Vi ke dalam tubuhnya. Hal ini pun seketika membuat Rasmus langsung tak sadarkan diri. Simon yang melihatnya pun langsung berusaha untuk menolong adiknya. Beralih ke Martin dan juga Patrick, saat mereka berdua berada di tengah hutan, mereka berdua kembali dibuat terkejut dengan virus mematikan yang menyebar di bawah tanah. Jika virus ini tak segera diatasi, maka sebagian besar tumbuhan akan mati secara bersamaan. Martin kemudian mengajak Patrick untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kini, tibalah mereka berdua di tempat tujuan. Martin bersama Patrick memasuki sebuah ruangan yang terlihat sangat sunyi. Menurut rekaman video yang dilihat Patrick sebelumnya, tempat inilah yang katanya bisa mengeluarkan kapsul mematikan yang ada di dalam tubuh mereka. Saat Martin dan Patrick memasuki ruang bawah tanah, mereka berdua pun merasa terkejut dengan keadaan di tempat itu yang sangat berantakan. Sementara itu, di markas perlindungan, Vi terpaksa membuat penawar yang baru untuk menghilangkan virus di dalam tubuh dari Rasmus. Simon meminta maaf karena ulah adiknya ini, Vi harus kembali bekerja keras membuat penawar yang baru. Saat Rasmus tersadar, dia mengatakan jika virus di dalam tubuhnya tak bisa dihilangkan. Rasmus teringat ucapan ayahnya di masa lalu jika virus ini akan terus ada di dalam tubuhnya. Simon bersama Vi pun menasihati Rasmus jika itu hanyalah pikiran dari Rasmus. Vi akan berjuang sekuat mungkin agar virus di dalam tubuh dari Rasmus bisa dihilangkan. Kembali ke Martin, saat Martin dan Patrick menyusuri lebih dalam, mereka berdua melihat beberapa hewan dan juga manusia yang tewas secara menggenaskan. Martin pun seketika merasa ragu jika ini adalah tempat yang dipercaya memiliki alat untuk mengeluarkan kapsul mematikan di dalam tubuh mereka. Martin yang memiliki firasat buruk, dia pun mengajak Patrick untuk pergi dari tempat ini. Namun, Patrick pun meyakinkan Martin jika ini pasti tempatnya. Martin dan Patrick pun kembali melanjutkan perjalanan mereka.
Saat tiba di salah satu ruangan, Martin dan Patrick merasa sangat terkejut dengan penampakan manusia yang tengah diselimuti oleh virus mematikan. Dari pintu masuk, muncullah seorang dokter yang sangat aneh yang kemudian menyuntikkan beberapa obat ke dalam subjek manusia percobaannya. Dokter itu hanya diam saja ketika Martin mengajaknya berbicara. Saat Martin akan pergi, pintu keluar pun dikunci secara manual oleh dokter itu. Patrick pun mencoba mendobrak pintu keluar tersebut. Akan tetapi, pintu itu tak bisa dihancurkan dengan benda keras. Dokter aneh sebelumnya pun tiba-tiba mengatakan jika kematian telah di depan mata. Martin yang terdesak pun seketika memiliki ide dengan menarik dokter aneh itu dan menggunakan tangannya sebagai akses untuk membuka pintu. Beberapa detik kemudian, subjek manusia mengerikan sebelumnya pun meledak dan mengeluarkan cairan hitam yang merupakan virus mematikan. Dokter itu mengatakan jika virus ini tak bisa dikalahkan. Dia telah meneliti virus ini selama 6 tahun. Semakin virus ini diberikan penawar, maka semakin ganas pula virus tersebut. Martin yang menganggap jika dokter itu telah gila, dia pun mengajak Patrick untuk pergi dari sana. Beralih ke markas perlindungan, Simon terpaksa memberikan makanan bercampur obat tidur kepada adiknya sebab Rasmus menolak penawar yang dibuat oleh Vi. Ketika Rasmus mulai tak sadarkan diri, Simon pun membawa Rasmus ke lab penelitian untuk segera diberikan penawar sebelumnya. Saat tersadar, Rasmus pun memberontak yang membuat virus di dalam tubuhnya pun mulai keluar. Rasmus mengatakan jika dia tak bisa mengendalikan asap hitam yang keluar dari tubuhnya. Saat asap hitam atau virus mematikan itu akan menyerang Simon, datanglah Lea yang mengorbankan dirinya demi Simon. Kesempatan ini pun digunakan Simon untuk menyuntikkan penawar ke dalam tubuh dari Rasmus. Seketika, Rasmus pun mulai kembali normal seperti semula. Di samping itu, Simon harus kehilangan satu-satunya teman yang sangat peduli kepadanya. Jin yang baru saja berkencan dengan Lea, kini dia pun harus kehilangan Lea untuk selama-lamanya. Jin tak bisa menerima kenyataan itu sebab Jin sangat mencintai Lea. Beralih ke Martin, kini Martin bersama Patrick pun berniat kembali ke markas perlindungan untuk menemui teman-temannya. Saat di tengah hutan, mereka berdua pun dikepung oleh pasukan Apollon yang muncul secara tiba-tiba. Sementara itu, Rasmus yang kembali sadar bertanya kepada kakaknya jika apa yang baru saja terjadi, sebab Rasmus tak mengingat apapun. Simon pun mengatakan jika Lea telah tewas saat dia mencoba menyelamatkannya. Mendengar berita itu, Rasmus pun langsung merasa bersedih. Rasmus merasa jika tak ada kesembuhan yang sebanding dengan nyawa. Hal ini sama saja Rasmus membunuh Lea secara tidak langsung. Dari pintu masuk, muncullah Sarah yang mencoba menenangkan Rasmus. Sarah mengatakan jika tak ada gunanya Rasmus bersedih sebab semuanya telah terjadi. Martin dan Patrick yang tertangkap oleh pasukan Apollon, mereka berdua pun dibawa ke tempat pengungsian untuk bertemu dengan Stan. Saat telah bertemu dengan Stan, Martin pun bertanya apakah benar virus ini tak bisa dimusnahkan sebab Martin mendengar pernyataan ini dari dokter sebelumnya. Stan sebagai pemimpin dalam pembuatan virus ini pun mengatakan kepada Martin jika virus ini memang benar tak bisa dimusnahkan. Stan juga mengatakan jika virus ini akan menjadi masa depan umat manusia. Secara tidak langsung, manusialah yang harus beradaptasi dengan virus ini. Dan begitulah cara kerja sebenarnya dari virus tersebut. Martin menganggap jika Stan benar-benar sangat gila. Stan seperti tak merasa bersalah atas tewasnya jutaan nyawa manusia. Stan kemudian memanggil Kira agar membunuh Martin dan juga Patrick. Saat di tengah hutan, Kira menyuruh Martin dan juga Patrick untuk terus berjalan jika mereka berdua tak ingin mati. Kira pun seketika teringat masa lalunya saat dia akan kabur dari wilayah perbatasan. Saat itu, Kira yang terdesak terpaksa menembak ibunya atas perintah ibunya itu sendiri. Alasan ibunya menyuruh Kira menembaknya agar pasukan Apollon mengira jika Kira berada di pihak mereka.
Di markas perlindungan, Vi akhirnya mendapatkan hasil akhir tentang virus di dalam tubuh dari Rasmus. Vi menyampaikan kabar baik kepada Simon jika virus di dalam tubuh dari Rasmus berhasil dimusnahkan. Kini, Rasmus telah sembuh secara total. Simon pun berencana mengabarkan hal itu kepada adiknya. Di luar markas, terdapat kedua wanita asing yang sedang mencari Rasmus. Kedua wanita asing itu tak lain adalah orang-orang yang disuruh oleh Stan. Jin yang bertemu dengan mereka, dia pun malah menunjukkan keberadaan dari Rasmus. Di suatu ruangan, Rasmus mencoba merayu Sarah yang sangat dia cintai saat ini. Dari arah belakang, muncullah kedua wanita asing sebelumnya yang langsung menyandra Sarah dan juga Rasmus. Simon yang mencari adiknya, kemudian bertanya kepada Jin apakah dia melihatnya. Jin pun menjawab jika Rasmus telah dibawa pergi. Simon pun seketika merasa bingung. Jin kemudian membentak Simon dan mengatakan jika kematian Lea adalah salahnya. Jin sangat berharap jika Rasmus juga mati seperti Lea. Beralih ke Martin bertanya kepada Kira mengapa dia tak membunuhnya. Kira pun menjawab jika dia juga ingin balas dendam dan menghancurkan Apollon. Patrick pun tak mempercayainya. Patrick menganggap jika Kira mungkin saja memata-matai mereka berdua. Kira kemudian memperkuat pernyataannya jika dia kini berada di pihak mereka berdua dengan bukti bahwa Kira tak membunuh Martin dan juga Patrick. Kira kembali teringat masa lalunya saat semua kelompoknya telah tewas dan tersisa dia seorang diri. Stan pun mengajak Kira bergabung ke dalam timnya sebagai balasan karena Kira rela membunuh anggota kelompoknya saat dikejar pasukan Apollon. Kira pun mengiyakan ajakan dari Stan sebab hanya itulah satu-satunya cara agar bisa balas dendam suatu saat. Di samping itu, Kira juga merasa sangat bersedih atas kematian orang-orang terdekatnya. Di markas perlindungan, Simon mengabarkan kepada Vi jika Rasmus bersama Sarah sedang disandra oleh seseorang. Di suatu ruangan, saat Rasmus dan Sarah akan dibawa keluar markas, Rasmus pun berpura-pura mengalami kejang untuk melabuhi kedua orang asing tersebut. Usaha Rasmus pun berhasil. Pada akhirnya, Simon dan Vi berhasil menemui Rasmus dan juga Sarah. Simon mengatakan kepada Rasmus jika kini Rasmus telah sembuh sepenuhnya. Mendengar berita itu, Rasmus merasa sangat senang sekali. Di luar markas perlindungan, puluhan masyarakat tak bersalah dijadikan pasukan oleh Stan untuk menangkap Rasmus. Kira bersama Martin dan juga Patrick yang melihatnya dari kejauhan, seketika mereka pun merasa tak percaya dengan sifat licik dari Stan. Singkat cerita, saat hari mulai malam, Kira mengajak Martin dan juga Patrick untuk menuju ke jalan alternatif ke markas perlindungan. Patrick pun seketika teringat rekaman video sebelumnya yang di dalamnya terdapat Kira dan beberapa orang. Patrick pun terus bertanya mengapa Kira bisa tahu markas ini. Kira pun hanya diam saja. Saat Patrick bertanya lagi, Kira langsung memukul Patrick. Saat akan masuk ke jalan alternatif, Kira menyuruh Patrick untuk berjaga-jaga, sedangkan dia bersama Martin akan menyusul Simon dan yang lainnya. Saat Kira dan Martin telah masuk ke dalam, terdapat suara dari Jin yang menyuruh Martin untuk berhenti. Jin menyuruh Kira agar diam di tempat atau dia akan membunyikan gelombang suara yang sangat menyakitkan. Martin pun tak tahu apa maksud dari Jin. Jin mengatakan jika Lea telah tewas. Jin menyuruh Martin agar membawa Rasmus kepadanya. Di suatu ruangan, Simon bersama teman-temannya yang sedang melarikan diri, akhirnya dia pun kembali bertemu dengan Martin. Simon meminta maaf kepada Martin atas kelakuannya sebelumnya. Kini, Simon dan Martin pun akhirnya berbaikan satu sama lain. Martin kemudian mengajak teman-temannya untuk pergi melewati jalan alternatif. Saat tiba di salah satu ruangan, Jin mencoba menghidupkan gelombang suara yang sangat menyakitkan.
Tujuan Jin melakukan ini semua tak lain sebagai balas dendam atas kematian kekasihnya. Kira pun menembak sumber gelombang suara itu dan mengajak yang lainnya untuk pergi dari sana. Sementara itu, dari layar CCTV, Jin melihat Leia yang merasa kecewa atas tindakan Jin kepada teman-temannya. Jin tak seharusnya melakukan hal bodoh seperti itu. Seketika, Jin pun langsung bersedih dan mencari tempat bersembunyi. Simon bersama teman-temannya yang tengah melarikan diri, tiba-tiba ditembaki dari belakang oleh pasukan Apollon. Sarah pun harus menjadi korban dari tembakan pasukan Apollon. Rasmus yang melihat Sarah tengah sekarat, dia pun merasa sangat marah hingga keluarlah asap mematikan dari dalam tubuhnya. Simon pun merasa tak percaya jika virus mematikan di dalam tubuh dari Rasmus sebenarnya belum hilang. Pernyataan Stan dan Dr. Anne sebelumnya pun ternyata benar jika virus ini tak bisa dimusnahkan. Rasmus yang terbawa emosi, dia pun membunuh semua orang yang mencoba menangkapnya. Rasmus tak peduli orang itu adalah pasukan dari Apollon atau hanya orang biasa yang diperintahkan oleh Stan. Saat Rasmus akan membalaskan dendam kematian Sarah ke markas Apollon, Simon pun mengancam akan menembak adiknya jika Rasmus memaksa untuk pergi. Martin mencoba menenangkan Rasmus yang sudah di luar kendali. Saat Rasmus akan menyerang Martin, Simon pun terpaksa melepaskan tembakan tepat di dada dari Rasmus. Tak disangka, luka tembak di dalam tubuh Rasmus pun langsung sembuh seketika. Simon yang melihatnya merasa tak percaya dengan fenomena itu. Rasmus pun kini sudah tak mempercayai kakaknya. Rasmus tak menyangka jika kakaknya tega menembak dirinya. Rasmus kemudian mendatangi Stan yang sudah menunggunya. Di akhir cerita, saat Sarah akan dimakamkan, dia pun tiba-tiba kembali hidup dan mengeluarkan asap mematikan seperti Rasmus sebelumnya. Dan kemudian, season yang kedua pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada season yang kedua. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan untuk lanjutan season yang ketiganya, silakan tunggu di konten berikutnya.